Ke Dangerous Grass kah? Boleh. Boleh, terus reset lagi kan match 6, match 5. Wah, langsung loncat match 6 nih. Bukan match 5 maksudnya. Bener, reset makanya. lagi. Masih Izin salah Izin, gitu. kita ke draft dulu teman-teman ya. Iya. Karena kita akan melihat bagaimana Coach Marv dan juga Coach Summer, walaupun sekarang lagi winter, akan melakukan craftingan mereka untuk membuat apa combo yang bakal diciptakan di Best of One Series kali ini. Yes, dan salah satu bentuk respect juga ya untuk Lancelotnya dari Zaura. Di ban aja. Yang langsung ditutup, plus langsung react ke arah Sora juga. Tapi ban ketiga dari YG. Masih ada Yves, masih ada Chusin. Chusin ya masih. Tapi beda. kalau untuk Chusin kalau masuk kita juga ngeliat boleh. juga Bankai adalah salah satu user dan mungkin seharusnya sekarang di Expect Liner Yuzong ya. Yuzong apakah di sini akan menjadi satu korban juga, Prof? Yuzong Lapu, dia sih Yuzong Lapunya power sih. Power V-nya juga emang bener-bener Iya, iya, emang iya. bener-bener hero-hero yang emang ya baris depannya kuat banget Bankai. Ya apalagi sekarang kan Yuzong lagi pick Orben banget ya. Yap. Jadi kayak gak masalah kalau emang mau di priority juga. Cuman ya sekarang Team Zone lagi ditawarin nih. Mau ban mana? Ban Yuzong kah? Atau kita mau trade aja untuk kedua belah mid lanernya? Iya, boleh Mendingan ban banget ya. Yuzong. Karena mungkin ya ada beberapa pertimbangan kayak mereka nge-ban Yuzong, terus mereka nge-ban Sora juga dengan tujuan mereka nge-shutdown dari Bankainya. Nanti mungkin Bankainya diambil lapu-lapunya gitu kan. Langsung gitu Team Zone ambil lapu-lapu di kanan. Wah tapi Bankai banyak sih poolnya ya. Iya kan? Arlot. Jadi dihabisin untuk Iya. malah hero-heronya Yingnya. Yingnya nggak dikasih, tapi ternyata Yves. Ini Oke. Kenny juga dari positioningnya juga. Ya tapi ini bukan Kenny bagus. Shaver ya, beda teman-teman. Bukan. Kenny Shaver bukan. nanti. Bukan match Super 8. Kenny juga kan. Bukan Super Kenny. Bukan. Super Kenny nanti Tian Feng Yogo. Oh, iya. Super Ken. Oh, ini first picknya mendingan Chusin atau Yuzong? Aku Chusin. Oke itu udah kelihatan shadownya. Langsung. Langsung. Up. Nah itu dia. Yuzong itu dia. Bankai let's go. Yuzong berarti ini perdana juga. Let's go Bankai. Kalau emang mau priority ke arah assassin ini ya Hayabusanya bisa diambil sekarang nggak Iya. sih Bro? Berarti langsung Zexaura sama Bankai ya? Tapi di match Core-nya terakhir wildcard kemarin, Lancelotnya yang dimilikin sama Zaura kurang perform loh. Tapi nggak tahu ya saat Kalah itu. bersinar sama yang lainnya. Kalah bersinar. Sekarang kalau emang dia mau menggunakan itu lagi kita, cuman Tapi kan itu kan tidak ada. di ban. Tapi kan nanti Iya, iya, iya. mungkin nextnya kan ya kita tidak tahu. Besok atau lusa. Besok atau lusa. Apakah minggu dia depan. apakah dia trauma ya Iya. atau tidak kan kita tidak tahu. Kayaknya nggak ada sih trauma-trauma kayak gitu sih. Kayak emang mereka mungkin early game-nya aja nggak terlalu berjalan, tapi ternyata di react sama Gatot Kaca dulu. Ya. Karena masih ada pick yang ketiganya. Jadi kalau misalkan emang Hayabusanya diambil sama YG, mereka seenggaknya masih ada option lagi mungkin nanti yang akan muncul. Wow, tapi Gatot Kaca jadi prioritas ya sekarang ya. Iya, Oke. nasabah. Bukan. Benar. Kalau kamu emang keep uang Iya, kamu di BCA banyak, bener. bisa jadi priority. Priority. Benar, jadi nasabah prioritas Tuh bener loh. makanya kalau misalkan mau jadi prioritas kan ada standar minimumnya Ada juga. standar. Nah sama nih, kayak YG juga yang memunculkan Baxia karena ini yang merupakan sebuah pertanyaan juga. Mana Baxia di wildcard? Dan Hellcard Rom. Hellcard Romer udah pasti bakal keluar. Karena ini dia YG dengan picknya yang langsung membuat teman-teman dari tim Zone harusnya overthinking sedikit aja. Ya karena ini perdana juga ya untuk di M7 mereka berhadapan dengan Hellcard. Muncul nih ya efek terrifyingnya ini loh yang sekarang menyebalkan. Saya adalah korban-korban Hellcard direct. Makasih. Getar nih mid laner langsung nih. Kenny Tiba-tiba gimana? nih? Tremble hilang. Pakai apa ya? Tiba-tiba kena Terrify, duar hilang juga kan. Iya. Ada Deadly Stinger. Tapi ya balik lagi sih. Ini kayak dipaksa untuk bermain ke arah fighter kayak Alpha gitu kan. Ya, walaupun agak sedikit old school. Tapi ternyata menuju ke arah Lunox terlebih dahulu. Walaupun aku merasa di sini Lunoxnya nggak punya tandeman combo. Seperti Kalun, Kaja Lunox. Tapi sekarang atau Kalea Lunox mungkin. Ya juga ya, Kaja Lunox, Kalea Lunox, Kalun. Iya, Kalun. Wow. Atau sekarang mungkin Galun. Gatot Lunox. Gatot Lunox. Iya. Nah itu dia. Connectionnya agak susah makanya. Mm-mm. Jadi ya thanks to Munton ya untuk bikin Kalea, Kaja. Ya, K-nya depannya bagus jadi Kalun. Atau Kombonya emang atau bener-bener Kalun connect. yang lain, Kadita Lunox. Kadita Lunox, Kadita Romer. Maksa Berarti ya. iya. Sorry. Kalau Lunoxnya Golden mungkin masih bisa dipertimbangkan. Tapi Yap. kalau Magic semua kayaknya agak sayang. Lapu-lapu ditutup untuk menjadi lawan matchup dari Yu Chong. Karena kita tahu sendiri juga ini di EXP lainnya tetap bakal butuh badan. Atau jangan-jangan ini adalah Hellcard yang flex. Karena kita tahu sendiri beberapa kali Hellcardnya sempat muncul di EXP. Iya dari XP Momo sempat menggunakannya waktu itu. XP betul. Dari Tapi Malaysia. Leomord-nya ditutup ya. Leomord. Wow. Ini dia Leomord yang ditutup ya.
yang sempat menjadi perbincangan hangat komunitas juga. Apakah Leomord akan ramai di M7? Aku merasa beberapa kali mungkin akan ada kesempatan di mana nanti Leomord bisa tampil. Apalagi dengan adanya build sekarang yang lebih fleksibel. Iya. Karena pasifnya Leomord sekarang itu regennya tergantung darah loh. Jadi kalau misalkan dia bikin agak-agak sedikit semi-tank, Ya. itu heal-nya luar biasa. Kritiknya tetap ada. Oke. Tetap ada damage dan tetap sustain lah ya. Oke, Leomord, sabar dulu. Dan untuk last band dulu nih, untuk YG akan mengarah kemana? Kayaknya boleh sih untuk ke area jungler lagi, fokus ke Zexauranya juga. Mungkin mempertimbangkan hero-hero yang punya sustainability juga di area fighter. Karena aku merasa kalau ini adalah game dari Hayabusa, Hayabusanya bakal kesulitan banget untuk bisa mengimbangi bagaimana rotasi dari Bucks-nya. Tapi ternyata masih dicoba dengan melakukan ban terhadap Hayabusa. Mungkin ini merupakan sebentuk kayak respect aja. Oke. Tapi berarti opsi untuk junglernya udah mulai habis ya? Apalagi nih yang tersisa, Joy mungkin. Joy. Kalau memang mau ambil ke arah fighter lagi juga nggak masalah. Ya, Joy Wishing ya jadinya ya. Oke. Dan itu dia Joy yang baru aja kita bahas juga ya. Langsung dimunculkan sebagai opsi untuk jungler milik dari Team Zone dan 2 pick terakhir dari YG. Gold lane-nya tetap butuh damage gak sih kira-kira? Butuh sih. Kayak dengan keadaan seperti ini aku merasa kalaupun fighter ya. Karena mereka nggak pakai metode hyper carry jadi agak susah. Karena Hellcurt juga kan dia roamer, dia bukan yang metode hyper carry banget kan di roamernya. Jadi aku merasa kayaknya tetap butuh damage. Harit. Oh tapi damage-nya dia memilih ke early game. Harit. Yap. Dan Benedetta juga damage. Wah, damage lagi, Prof. Waduh. Iya. Wah. Ini buat ngejawab kali ya. Kalau misalkan emang Team Zone ini kan suka banget 5-man move. Jadi mereka ingin nge-react pakai 2 hero yang kebetulan bisa sideline push. Oke. Benedetta, Hellcurt. Yap, tapi ini lumayan ringkih ya. Berarti cuma Baxia doang yang menjadi tulang punggung di depan dan Cloud Lagi, tetap menjadi Cloud. pilihan juga. Sama sebenarnya nih bakal beradu aja, strikernya banyak banget nih keduanya. Iya, buat ngejawab aja sih, karena kan udah pasti mainnya di side lane kan. Jadi ya mau tidak mau, harus ada jawaban juga biar mengkuatkan side lane-nya nanti ketika emang mereka ingin react dari split push-nya. Yap. Ini pastinya juga dari Team Zone punya satu motivasi yang berbeda ya. Selain dari mereka emang pengen jadi juara atau gimana. Kita harus kembalikan $10.000 ke Zaura. Iya. Motivasi bener. Kepikiran Motivasi ya, kan? kepikiran. Iya. Bos, Kepikiran. bukan dikit itu bos. Gak enak lah pasti, Bener. tapi ya ini dia untuk match yang ketiga kita ya. Antara Team Zone dan juga Yangon Galacticos akan seperti apa? Yap. Masih panjang perjalanan hari ini, baru sampai di match yang ketiga kita jadi. Untuk M7 Swisted sekali lagi mana suaranya? Oke. Dan kita akan langsung mengintip lagi. Akhirnya kita udah ngelihat tank jungler muncul. Nah ini, Baxia. Baxia. Ditambah dengan Hellcurt. Execute bahkan. Wah kejam sih ini udah pasti early game-nya ya. Dan kalau kita lihat nanti startnya bakal di mana, tentunya startnya akan menuju ke rotasi EXP lane. Karena menurutku ya bakal ada di sana sih jangkarnya. Siapapun yang akan menggerakkan XP lane udah pasti dia bakal lebih diuntungkan. Oke, tapi Bankainya udah mundur dulu ya, perlahan-lahan juga. Ya diadu aja damage-nya yang biasanya kalau kita ngelihat Yuzong ini cukup unggul di landing phase. Tapi ya ditabrak balik nih sama bawa 2 assassin ternyata. Itu udah ya. standby loh di bawah loh, ada 2 damager loh. 2 assassin? 2 assassin, ini puyeng juga nih Ujong nih. Oke, makanya Bankainya agak sedikit tertekan sekarang dan pastinya dibikin pincang untuk biar gak nantinya bisa ngebantuin Yap. dengan begitu Dan baik. itu dia ada serangan dilakukan dan first blood menjadi milik dari Yangon Galacticos. 2 assassin. Expected ya. Kita udah sempat ngomongin ini gimana caranya untuk bisa menekan bagaimana team play yang ingin dibawakan sama Team Zone ya matiin aja untuk dari EXP lane-nya. Karena ketika EXP lane-nya nggak online ya otomatis nih gamenya bakal sedikit lebih diuntungkan untuk Baxia-nya. Baxia-nya nggak bakal bisa dipegangin sama Yuzong jadinya pulung. Kita ini kepalanya si Hellcurt tuh lihat ada 1, 2, 3, 4 tuh membayangi gitu. Pas udah keempat kan Aduh. aku mau lolos ke babak selanjutnya. Dikasih gambaran gitu kan. Karena kan ya balik lagi kan. Nanti kelihatan tuh 4 tim yang nanti akan ada di seeding 2-0 Pak Pulung. Karena itu akan
Ada pertandingan best of 3 series teman-teman. Dan untuk emblemnya, Aha. terlihat Master Assassin. Nah ini nih, Cloud dengan Fighter Master Assassin. Jadi pasif agresif. Pasif agresif. Dia defensifnya ada, agresifnya dapet di lane Oke. ini. Baik, tapi ya kembali lagi dengan adanya tank jungler ya pastinya. Jauh Ya. juga tuh ditarik Bright tadi tuh dan di tempat yang berbeda ada pertempuran antara Steve dan juga kembali mendapat gangguan kali ini dari Blink yang benar-benar nge-blink kemana-mana dia. Wah. Yap, wah ini bener-bener sih. YG menunjukkan agresivitas yang luar biasa. Ditabrak lagi kah? Force retreat tadi ya sama Zexaura. Wah ini mah early-nya bete ya Prof. Early game-nya bete ini. Ya karena mau gimana pun kan side lanes-nya emang dibikin ini dulu ya, dibikin overthinking dulu Pak Pulung. Wah. Dan lagi-lagi bankainya kena Bentar, ini siapa yang Sky Pierce? Lina. Karena Lina yang nanti bakal jadi salah satu DPS yang memang dibutuhkan dari Yangon Galacticos. Bisa jadi eksekutor juga berarti ya. Oke. Tapi ya dari YG so far untuk apa yang mereka rencanakan dengan membawakan Hellcard ini berjalan sesuai dengan ekspektasi ya. Wah ini di luar ekspektasi Di sih luar bahkan. ekspektasi nggak sih? Kayak Karena- udah full plating loh di bawah. Iya full plating 3 menit bahkan dia udah punya Heptasis. Jadi dari awal udah sangat diunggulkan sekali. Makin Sky ngegas Pierce nih. juga kan. Kayak mereka memanfaatkan bugs ya untuk efek dari live band-nya. Iya, tapi- Udah cukup. Iya Lina apa itu Elegant Jump? Iya makanya Sky Pierce first item. Gak ada elegant gem. Walaupun udah di nerf sepertinya aku sempat bilang juga ini tuh cuma ganti playstyle aja dari Juxin ya. Tetap Rayo pasti dia. Masih ya, rese soalnya ganggu-gangguan DPS untuk crowd controlnya juga. Tapi wah ditabrak lagi kah? Tabrak lagi nih tuh lihat tuh Blink. 2 Heptasis. Oke 2 Heptasis. Ying juga memiliki 1 Heptasis yang menandakan nanti dia akan memiliki efek damage kejutan terutama untuk K. Apalagi K-nya menggunakan flicker loh. Jangan sampai kena Alecto, Wah. Final Blow, dan Petrify. Karena itu bakal mengacaukan sekali bagaimana dealing HP yang nanti bisa dimiliki sama K. Karena K itu nggak tebel-tebel banget loh. Cuman tapi yang emang dilakukan sama yang Galacticos ataupun dari Blink sendiri itu tuh mainnya cuma setengah Setengah lane of river. iya, setengah river doang loh Prof. Dia tuh nggak nyebrang tapi emang dapat aja juga gitu. Oke, apa yang terjadi? Dan Zaura menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Bahkan tuh sekarang coba lihat apa yang akan langsung terlihat di dalam area pertempuran. Karena diserang oleh beberapa player memiliki oleh yang Galacticos. Dan barusan Bankai hadir, Bankai mencoba untuk bisa membantu dan juga memberikan sebuah perlindungan terhadap rekan-rekannya. Wah terlalu lambat ya dari Bankai tadi untuk join fight sampai membuka juga ke arah satu Black Dragon From-nya. Dan Yangon Galacticos, mereka clean banget. Mau dapetin turtle-nya juga bagus. Ai sakitnya, Waduh. what? Oke, Wow. dikejar dan Execute. itu dia execute. Wah hampir walaupun memang dari Bankainya bisa nge-react dengan Petrify-nya ya. Cuman ya terlalu lincah untuk Assassin bisa in and out. Ya apalagi kita dari awal udah bilang kan kalau Bankai ini adalah jangkar utama dari tim Zone. Yap. Sekali aja Bankainya tumbang, ini akan jadi masalah. Ini udah 3 kali. Wah, Ini udah ya. bukan masalah, ini trouble. Ini masalah. Iya makanya ini Gede. berat banget. Apalagi buat sekarang Blinknya yang main di side lane bersama dengan Ying. Ganti-gantian terus mereka untuk bisa nge-trapnya. Ntar tiba-tiba Blinknya ada di bagian top lane, Harinya tiba-tiba main ofensif. K-nya yang diancam. Walaupun udah selesai dengan Demon Hunter Sword. Tapi ini masih tetap kerugian yang berlipat ganda didapatkan sama tim Zone. Karena emang mereka udah kalah dari awal, apalagi objektifnya pun 0. Ini udah perbedaan udah di angka 3000-an, sudah di bagian bawah. Zaura, ini kayak tiap orang yang ada tim zone harus waspada. Waspada. Waspada, semuanya bisa menjadi korban. Iya. Benar-benar semuanya. Lihat Hannya cuek, apa itu farming? Iya. Saya mah badanin aja ini mah. Yang farming biarin teman saya gitu. Iya, ini terlalu banyak pengalihan gitu yang dilakukan sama YG. Iya. Mulai dari tanker jungler, tiba-tiba Iya. roamernya damager, tiba-tiba yang nge-clear ke arah Benedetta sekarang. Kalau Benedettanya muncul malah harusnya overthinking. Mana Hellcard-nya ya? Ini bener-bener kayak dari YG juga udah siap banget sih dengan membawakan draft kayak gini. Siapa yang diprioritasin buat farmingnya, siapa yang nantinya bisa nge-split lebih maksimal. Dan bahkan di sini juga Blinknya farming banget. Oke, dan mereka seperti dari tim zone, mereka tidak mau kalah, mereka masih mencoba dan berhasil mendapatkan karakter tersebut. Hannya hampir saja menjadi korban, tapi Han masih sempat untuk bisa kabur dan juga menyelamatkan diri. Waktunya untuk Yangon Galacticos, mereka mencoba untuk bisa membalikan keadaan dengan memberikan serangan baliknya. Zaman pos langsung dibuka dan Bright menjadi korban blessing to it. Kali ini dari K. Belum memberikan impact apapun, tapi sakit banget. Wow. Wow, itu deadly point stinger yang begitu mengerikan.
efek Terrify juga ini membuat akhirnya dari Kay harus memikirkan kembali kalau misalkan mau masuk kayak tadi. Cukup berbahaya. Walaupun damage-nya udah lumayan kerasa ya. Itu untung Sky Pierce-nya di Lina loh. Iya, kalau di Blink. Tadi execute-nya bakal freeze cooldown dan iya, another kill from Blink. Ini 601 100% dari kill participation, bro. Ya karena sekarang udah punya si Halberd juga jadi Bankai nggak bakal bisa mendapatkan satu celah pun untuk mendapatkan regen HP-nya. Jujur, ini adalah sebuah game yang benar-benar diuntungkan sekali bagi Yangon Galacticos. Yep. Oke, sabar dulu sebentar ya. Apakah rumor yang didengar oleh Profesor KB Kan Apa? dibilang, itu benar? info A5 Pak. Buset deh. Oh, itu daging kali A5. Iya, kalau A1 kan kayak insider kan. Tapi katanya. A5 mah daging. Oh, daging ya? Daging, Wagyu. A5 itu. Wagyu. Saya dikasih info A. Tapi kalau teman satu caranya, Zexaura bener. Oh. Sia. Sabar teman-teman. Ini sebenarnya juga ada sedikit jadi Wait, ini ada ini nggak sih sedikit? pos pertama? Iya, pos pertama. Pos pertama loh Pak. Iya, sepanjang M7 ya. Sepanjang M7. Wow. Nah, balik lagi. Dan gak lama by the way. Oke. Kembali lagi ya untuk menyaksikan bagaimana dominasi yang diperlihatkan oleh Yangon Galacticos ini masih belum ada jawaban sama sekali. Yap. Sama sekali. 7-0 karena belum ada point kill sama sekali yang didapatkan sama tim zone. At least mereka emang harus buka windownya dari point kill dulu. Kalau mereka nggak kebuka window dari point killnya ini bakal jadi kendala banget karena Yangon Galacticos akan terus menekan sampai akhir karena sekarang Linanya juga punya glowing wand. Bankai akan semakin lebih tertutup dari regen SP-nya. Si Halberd ada, live band dari Han, Baxianya ada juga, Lina glowing. Wah, Waduh, kena lagi dong. sakit banget. Sakit banget, tapi Blink. Mungkin kalau ada Blink dia pun ter-shutdown. Ya tapi ini pertukaran yang menurut aku masih worth sih. Ini Romer ibaratnya yang tukar sama Gold Lane yang akhirnya kayaknya susah banget buat farming. Tapi setidaknya kali ini ada celah dari tim zone untuk bisa mereka manfaatkan juga. Terutama untuk dapetin turret, terus tadi juga gagalin perfect turtle-nya. Ini udah lumayan lah. Wah tapi Benedetta juga sampai bikin ke arah dari si Halberd. Ini bener-bener hampir semuanya punya live band. Mereka mencoba untuk bisa mendekat, apa yang akan terjadi? Karena sekarang dari Bankai-nya sudah ada Petrify. Tapi Lordnya tetap berhasil langsung diamankan pula oleh Baxia. Hanya saja sekarang Han menjadi korban pula bersama dengan Ying. Ya walaupun Lordnya memang didapetin sama Han ya. Tapi Indian Han-nya juga tumbang. Harus ini masih menunggu waktu sekitar 15 detik untuk Lord akan muncul dari Yangon Galacticos. Dan itu adalah waktu yang pas juga untuk Ying dan Han-nya untuk respawn. Nah sekarang udah dikasih nih, lihat purple buff. Udah dikasih pasti ya, karena balik lagi dengan menggunakan tank jungle, objektifnya akan berbeda. Objektifnya adalah team fight besar nanti pas berlima. Mereka akan cuekin Lordnya. Karena Zexaura yang akan lebih unggul dari segi levelnya tentu. Sebagai damage dealer jungler. Malah menurutku ini dari Zexaura, dia punya sekitar 4 menitan. Sampai dengan dia level 15, baru nanti gamenya bisa seimbang sedikit harusnya. Yap. Sementara mereka udah mulai berkumpul di tengah, tapi setidaknya Bankai dari tadi juga menjadi opener yang cukup baik juga untuk bisa memberikan backup terhadap teman-temannya. Penggunaan Petrify yang luar biasa juga, tapi Blink ini loh. Blink ini bakal ganggu ya. Kacau. Blink pasti sih, 7 poin kill total. Tuh. Dan dia sesaat lagi akan membeli Demon Hunter Sword. Ya. Udah pasti tankernya akan sangat-sangat bisa ditembus, terutama untuk Bankai. Karena Bankai udah tumbang 4 kali loh in total. Oke, fokus ke arah outer middle turret dulu dan berhasil memang dihancurkan. Dan satu Holy Defense top lane base turret berhasil dari Petrify. Yap. Dan selesai kali ini. Selesai. Bennett Petrify. Sulit. Gimana coba larinya? Sulit. Bahkan nggak pakai Petrify aja kena an eye to the eye. Oh, Kan ada lumayan Fire ganggu Knight-nya. juga. Iya. Kalau Waduh. misalkan kata orang-orang di komen pasti ini mah Bennett admin, Petri gua tuh. Admin. Tapi ya balik lagi ya, Ying emang bener-bener mengerikan dengan targeting Petrify-nya. Yap. Cukup pede kali ini, tapi Yingnya mundur sedikit. Setidaknya mereka udah mendapatkan satu Inotara di bagian mid. Dan bagian bawah, Holy Defense-nya terbuka. Yap, walaupun ini masih di bawah menit 11 ya. Wah, tim zone. Mereka dalam keadaan yang cukup sulit. Seperti apa winning condition yang bisa mereka temukan dalam keadaan seperti ini? Wah ini cuma bener-bener nungguin Yangon Galacticos-nya emang team fight dengan kuantitas yang kurang. Karena kalau misalkan Yangon itu team fight-nya berempat ya anggap. Tim zone ini lebih diuntungkan loh. Karena mereka punya Cloud, mereka punya Marksman nanti. Yang sudah selesai dengan Swift Trinity-nya. Dan di late game itu akan menjadi jawaban, udah pasti. Kenny menurutku masih belum menjadi jawaban di sini.
Karena dia nggak bisa langsung ke backline. Yep. Nggak ada backline, siapa yang mau jadi backline di sini? Semuanya adalah frontline. Lina juga akan berada dalam lini depan bersama dengan Stitch ketika punya Zaman Force. Jadi ya, udah pasti Lunoxnya cuma bisa makan depan. Masalahnya depannya terlalu kuat. Han salah satunya. Iya. Apalagi dia juga sebenarnya masih farming ya. Dia dapetin purple buff dari lawan juga. Dimana purple buff milik Han-nya dikasih ke Stitch. Wah ngeri sih, ini Bright juga kayaknya bakal bonyok sih. Waduh! Di tempat yang lain rupanya makan korban. Itu dia, rerumputan yang tidak bergoyang belum tentu tidak ada orang. Wah, terlalu banyak momen-momen aku masuk rumput. Oke, semakin siap lagi kita, bentar lagi bakal login dan ketemu Hellcard Room ya. Ya, udah pasti. Makin banyak. Udah pasti ya, nanti mungkin beberapa dari teman-teman juga akan melihat referensi ini. Pickbox ya, ambil Hellcard Room. Itu juga udah menjadi hal yang lumayan populer sebenarnya kalau kita river kepada MPL ID tim Geek Fam. Ya. Baloy mungkin lagi di stream sekarang lagi ngeliatin bagaimana Hellcard-nya dari Blink yang benar-benar mengejutkan kita semua. Tim Zone sekalipun ketinggalan 5.000 gold lead. Ya, dan udah mulai di manage juga ya dari segi wave minionnya. Dengan cukup baik, Trillion Push nantinya akan bisa dimaksimalkan oleh Yangon Galacticos. Terutama dengan itemization yang udah semakin mumpuni nih. Holy Crystal-nya udah selesai juga untuk Stitch. BOD-nya hampir jadi juga, sementara sekarang Lord-nya di bagian atas. Satu Bestaran harusnya bisa dihancurkan dengan cukup cepat ya. Tapi sekarang terlihat kali ini Yingnya siap maju untuk bisa membantu masuk ke dalam area defensif dari tim Zone. Ya ini masih Lord yang terbilang oke lah buat Yangon Galacticos ya, dapetin sebuah base turret dari top lane. Yap, Udah kan Paul? itu dia. Paul langsung dikeluarkan. Akan seperti apa lagi? Akan landing ke arah badan, tapi ada blazing dan udah langsung dikuatkan. Petrify pun tadi terlihat. Tapi kayaknya untuk kali ini pun langsung bergerak jauh. Ada Brightnya pun langsung menggila dengan sangat cepat. Zauranya satu yang terakhir yang masih berhasil selamat. Tapi lihat pergerakan dari Blink mengejar tadi ke arah dari Bankai yang berjuang untuk keselamatannya. Wah tapi ini Blink bener-bener gila sih. Dia langsung target, langsung kena 2 orang tadi. Ya, Terrify-nya pun kena Kenny ya. Dia kayaknya nggak sempat buat react deh untuk menuju ke arah dari Order Brilliance. Dan lihat Bankai menerima sakit damage. banget juga. Itu Bankai loh, namun hey, Zaura. Percobaan yang gagal. Memang gemes sih ngeliatnya low banget tadi ya. Tapi Zaura sendirian masuk ke dalam kerumunan 3 pemain dari Yangon Galacticos. Walaupun tim Zone masih bertahan, tapi dengan keadaan yang sangat-sangat tertinggal seperti ini, 7.800 gak banyak yang bisa mereka lakukan selain menunggu dan mendefense di dalam. Cuma nungguin bener-bener blunder dari Yangon Galacticos-nya. Yap. Sakit banget. Sementara sekarang dari Stitch, akankah masuk area dalam? Tapi Bankai sudah berubah. Kalau mereka menyerang setelah perubahan ini selesai, wah ada keuntungan lagi tuh bro. Wah ini masalahnya mereka disengage loh. Mereka udah tahu kalau keuntungannya itu bukan teamfight di area high ground. Mereka tuh punya keuntungan kalau teamfightnya di area bush. Mereka akan menunggu Kumar part berapa ini. Banyak partnya bang. Ini series ini. Padahal ini bukan Dangerous Grass ya. Iya bukan Dangerous Grass loh. Kita ngomongin The Broken Wall. Nah ini rumput ini nih. Nah ini dia nih kan. Ini gameplay yang danger kalau kayak gini nih. Nah Bright tiba-tiba udah setengah darah aja kan. Udah gak bisa teamfight jadinya. Kena pop damage. Setengah darah harus dipaksa mundur. Buang waktu recall. Iya. Dan tim Zone mereka juga kalah dari segi struktural, minion dan juga turretnya. Jadi secara nggak langsung Yangon Galacticos akan menang terus-terusan ketika mereka berada di zona yang begitu jauh dari high groundnya tim Zone. Yap, oke. Wah udah punya concentrated energy lagi buat stage-nya juga. Dan bahkan BOD-nya Blink udah selesai. Iya, dan next dia akan menuju ke mungkin Hunter Strike. Sekalian ya. Ya, Fury Hammer soalnya. Atau jangan-jangan dia menuju ke Malefic Guard. We'll see. Oke. Tapi Lord Open kali ini buat Yangon Galacticos dan harusnya tidak akan ada kontes dari tim Zone dalam keadaan kayak gini ya. Itu melangkah satu kaki keluar pagar di match terakhirnya udah ngilu banget itu. Itu benar-benar dipantau. Lihat, gak ada satupun monster jungle yang berwarna hijau di area map dari tim Zone di bagian atas. Itu mereka dengan tujuan biar Zexaurannya gak punya langkah, gak punya anak tangga. Gak punya ini obstacle buat lompat ya. Iya, untuk bisa Rhythm of Joy-nya nanti. Dia mau gak mau harus menunggu di dalam area base. Dan itu pun kalau misalkan Zaura tidak mendapatkan satu obstacle. Kalau dapetin obstacle, let's say kayak kena Terrify. Atau bahkan kena Petrify-nya Ying. Dia nggak bakal bisa Rhythm of Joy dengan leluasa, dengan full damage. Oke. Tapi Lordnya udah mulai berjalan nih dan mulai akan dikawal oleh Yangon Galacticos melalui mid lane dan team zone. Seperti apa lagi mereka bisa mendefense. Yang berhasil tadi menabrakkan dirinya karena Bright.
Tapi Blink melihat dulu siapa lagi targetnya. Dan langsung lompat ke arah terdepan. Tapi Bright masih terlalu kuat. Sementara sekarang dari Lina masih mencari celah guna untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player yang ada. Dan benar saja udah berhasil tadi menarik ke arah Bankai. Bankainya masih berjuang, Bankainya udah gak kuat. Bankainya perlu coba hilang zaman Force Down dari pop up. Sementara Yangon Galacticos kehabisan. What? Wah, terlalu dalam dan terlalu lama sepertinya Stitch berada di depan turret dari Team Zone. Sehingga akhirnya bisa dipunish. Jujur aku nggak expect sih kalau misalkan dia benar-benar ngelakuin misplaynya seperti itu. Iya, terus juga tadi Blinknya targetnya langsung ke Bright. Dan Iya. itu nggak bisa instant kill. Tapi ya aku merasa emang kenapa bisa tadi kan Stitch-nya tumbang. Padahal kalau misalkan di follow minimal ada 2 loh yang tadi yang bakal jadi kena trade. Tapi ternyata trade 1 tukar 1 ini malah menguntungkan bagi Team Zone. Mereka akan mendapatkan sebuah keuntungan dari sini. Mereka akan mencoba untuk membuka sedikit dari area yang sedari tadi mereka sangat gelap sekali di area bottom lane jungle. Sekarang mereka mencoba untuk menciptakan sebuah space agar Kay-nya minimal bisa gonta-ganti item nanti dalam team fight. Oke, ganti-ganti item lah ya nih Ya, Kay. karena udah di atas 45.000 gold loh ini. Iya, damage-nya tadi udah cukup banget. Cuman kayak terlalu banyak teror yang datang ke Kay sehingga dia nggak nyaman Nggak tadi nyaman. buat delivering damage. Kayak mau coba Blazing Duet duluan takutnya kena Terrify. Heeh. Tapi pas udah muncul Terrify effect-nya gitu kan ke arah dari Bright, dia Blazing Duet ada Electro Final Blow. Kenapa ya Tri? Petri. Iya. Cancel juga bang. Makanya terlalu banyak nih ancaman-ancaman yang harus diterima juga sama Kay. Tapi so far kalau ngeliat dari Team Zone, mereka masih bisa memaintain loh. Masih bertahan loh. Dan Bisa. sekarang udah mulai keluar dari zona persembunyian mereka. Dan setidaknya bisa farming. Ya kalau Tambah buat lagi. sekarang sih timingnya udah tepat ya. Kalau emang mereka mau fight, mereka udah punya 6 item loh untuk core-core-nya atau untuk carry-carry-nya. Hati-hati sama split push aja paling. Takutnya tiba-tiba ada Dark Nightfall, Team Zone ke trigger untuk melakukan team fight. Mereka lupa kalau misalkan di bawah itu bisa di split push. Ya, trappingnya juga ngeri sih soalnya dari Ngeri. feelingnya. Ingat Lung, split push. Split push. Ya, bukan split push ya. Itu di Arab. Di Arab. Split sepush. Split push. Iya, Ini split push. split push. Karena Team Zone suka banget untuk 5-man move. Black Dragon Form. Oh, inisiasi duluan? Langsung. Really? Oke. Informasi berarti tidak akan ada Black Dragon Form kalau misalkan YG mau paksa team fight sekarang. Lumayan loh, itu infonya mahal banget. Ya udah pasti ya. Mereka pegangin Lord pun kayaknya gak ada masalah di sini. Malah aku merasa kayak Team Zone yang sedikit lebih dirugikan dengan membuka vision di area river. Yep. Tapi di bottom lane, apakah akan ada Dark Nightfall? Kay, Ya benar sekarang Kay sendirian saja. dia punya sentry. Oh, Sakit no! banget. Tapi itu sekarang ada satu Blazing Duet. Oh. Dan berhasil membalaskan pergerakan yang dimiliki oleh Blink. Hingga rekan-rekannya siap untuk bisa melakukan sebuah tim fight di area dari Lord itu sendiri. Bankai mundur dulu. Sementara Kenny sudah berhasil menekan sedikit demi sedikit. Dan juga untuk kali ini Bright-nya mulai maju ke area terdepan. Kenny pun menyusul dari belakang. Kayaknya menggantikan posisi untuk bisa mengatakan David. Tapi sakit banget untuk kali ini. Langsung saja Zaura menjadi korban dan Bankai korban kedua. Maka Kenny yang masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Hanya saja sekarang Linanya down. Sementara itu Han masih berhasil selamat 2 untuk 3 plus Lord. Wah, itu Zaura tadi sempat juga sebenarnya beli ke arah Immortal, cuman burst damage dari Ying itu langsung instan dan akhirnya kali ini hanya misalkan Kay sendirian. Apakah Team Zone mampu bertahan? Sama dengan Bright, yang sekarang kayaknya punya Winter Crown. Blazing Duet Winter Crown ini mungkin bakal jadi solusi. Bahkan sekarang udah keprok dari Summon Force-nya. Oke. Stitch harus jauh lebih sabar. Sementara ada satu Petal Sweat yang langsung dikeluarkan dan itu dia ada satu Blazing dan juga Winter Crown udah langsung dikeluarkan. BMI. Sementara Yingnya pun langsung tershutdown tapi sakit banget. Blink mengambil peranan